Halo, 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 yang Living Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih teman-teman yang udah duduk di bangku paling depan. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Semoga sehat-sehat selalu. Terima kasih sudah nungguin tema ini karena sesungguhnya tema ini tema yang yang unik ya, unik. Nggak cuman terjadi di industri seperti yang kita sama-sama geluti saat ini, tapi ini bisa terjadi dimanapun. Nanti teman-teman bisa terapkan apapun yang didapatkan di kelas ini untuk kemudian diaplikasikan di kehidupan sehari-hari, misalnya di rumah, di tempat kerja, bersama timnya pastinya. Dan salam kenal bagi yang baru pertama kali hadir. Saya Indri Melani, Training Assistant Manager yang Living Indonesia, akan dengan senang hati menyampaikan Management of Conflict Award Without Boss. Jadi, boleh dilempar dulu linknya kepada timnya, kepada downline-nya, upline-nya mungkin yang butuh diingetin, ya kan? Dan nanti di akhir kita akan jalani sama-sama. Boleh disiapin oilnya juga. Gary's Great Day Protocol. Oke, dengan oil Harmony, White Angelica, Valor, dan Joy. Jadi, uh, dengan keberadaan oil-oilnya yang living dan juga ada banyak cara untuk mengaplikasikan oil, salah satunya dengan Grid Days Protocol. Insya Allah sih nanti kita bisa melihat dengan helikopter view yang lebih jernih tentang konflik ini sebenarnya harus dihindari, harus dihadapi, uh, apakah selalu negatif atau gimana. Oke, baik kita uh, boleh ya absen, teman-teman dari kota mana aja? Aku mau tahu banget teman-teman dari kota mana aja secara geografis sehingga kita nanti makin akrab. Oke, jadi Word Without Boss ya, industri multi-level marketing yang kita sama-sama tahu uh, apa yang mau kita capai kita bisa tentuin sendiri, cara menjalankannya gimana kita bisa tentukan sendiri, cara bekerjanya seperti apa, mau 1 jam pagi 1 jam sore atau langsung 4 jam sehari 5 kali seminggu itu semua kita atur benar-benar Word Without Boss. Beda sama saya, ya kan? Dan teman-teman yang ada di back office. Nah, nanti kita belajar tentang financial hacks. Ini terkait dengan manajemen konflik, ya kan? Nanti POV-nya kita lihat sama-sama. Dan kita nanti akan lihat kenapa sih tim itu penting, gitu ya. Kenapa tim itu penting dan level-level konflik itu seperti apa dan benarkah konflik itu selalu suatu hal yang menyebalkan, ya kan? Tipe-tipenya nanti kita juga akan lihat dan nanti sama-sama kita simpulkan sebelum menutup kelas hari ini dengan melakukan Grid Day Protocol yang menjadi salah satu kampanye marketing di bulan hari ini, di bulan ini. Oke, jadi semua orang udah tahu lah, semua orang udah tahu bahwa ketika kita punya tim yang kuat, kita punya komunitas yang kuat, itu udah pasti salah satu modal, ya, pondasi bisnis yang sukses, modal dalam tanda kutip, gitu ya. Nah, sama seperti rumah, ya kan, semua orang udah tahu kalau mau bikin rumahnya bertingkat, pasti pondasinya lebih kuat. Kalau mau rumahnya lebih lebar, pasti ada jarak-jarak di mana titik-titik pondasi itu harus ada volume semen, batu, dan pasir yang sesuai dengan konstruksi yang akan dibangun nantinya. Kemudian, yang pasti, ketika kita punya komunitas yang kuat, eh, tim yang kuat, yang namanya bisnis, ya, stabilitasnya, pertumbuhannya, kemampuan menghadapi tantangan itu akan benar-benar diuji dengan baik. Gitu. Jadi, ketika teman-teman ngerasa sendirian, ketika teman-teman merasa tidak ada core team yang bisa membersamai ya. PR pertamanya adalah gimana caranya kita punya fondasi bisnis yang kuat karena stabilitas, pertumbuhan, dan kemampuan kita, durability kita menghadapi tantangan di masa depan. Apapun itu bentuknya, ya kan, akan sangat-sangat terpengaruh oleh keberadaan tim itu. Oke, aku mau tanya dulu ke teman-teman semua. Kapan terakhir kali pergi berlibur, ya, yang momennya nggak terlupakan? Boleh jawab di kolom chat. Kapan teman-teman terakhir kali pergi berlibur yang momennya tidak terlupakan? Boleh aku dapat 2-3 respon? Kapan teman-teman pergi berlibur yang momennya nggak terlupakan? Jadi kalau saya boleh sharing, saya
Bulan lalu, kata Kak Anggi. Bali Bound, kata Kak Puput. Halo, pemenang Bali Bound. Kakak Ardiani tahun lalu. Kemana, guys? Kak Puput pasti layak ke Bali. Dan banyak orang berpikir, ya Bali gitu loh. Tapi tentunya Bali Bound punya sentuhan yang berbeda. Bumai, Juli 2024 ketika yang Living Convention 30 tahun di Utah. Kata Kak Citra 2 minggu lalu ke pantai di Malang. Wah, saya baru tahu Malang itu ada pantai. Saya taunya dia punya gunung dan bukit. Kata Kak Ardiani Palembang. Kata Kak Anggi oh, ke Bali juga. Baik. Oke. Nah, tadi itu kalau ngomongnya Bali Bound, ya, itu kan achievement. Achievement yang mungkin sedikit berbeda dengan teman-teman yang tadi liburannya ke yang nggak sama YL. Ke Palembang, kata Kak Ardianik. Kata Kak Citra, ke pantai. Oke, ke pantai. Nah, di rumah tangga, ya kan, yang namanya item liburan, ya, itu butuh dibudgetkan. Ya kan, itu butuh dibudgetkan. Dan itu bisa diwujudkan karena kakak-kakak semua punya manajemen keuangan yang mumpuni, ya, yang mumpuni. Artinya, eh kalau katanya Buma ya kalau yang sama keluarga pas Lebaran kemarin. Oke. Artinya, dengan kita memanage keuangan kita, ada yang namanya income, ada yang namanya pengeluaran, ya kan? Income-nya ada yang dari satu sumber, dari dua sumber, dari lima sumber mungkin, ya. Ketika kita mampu mengendalikan itu, kita bisa mencapai apa-apa rencana yang kita rencanakan dalam tanda kutip kebebasan finansial, sehingga kita bisa menghindari sesedikit mungkin lah masalah keuangan seperti utang yang berlebihan. Oke, ini terkait dengan tadi, kenapa seseorang bisa punya liburan. Itu liburan, belum yang lain-lain kayak sekolah anak, rencana KPR, rencana kredit kendaraan, rencana eh, umroh, rencana haji, ya kan, rencana membantu menyekolahkan keponakan, rencana mengirim orang tua untuk liburan yang juga menyenangkan. Nah, itu semua bisa terwujud karena kita manage dengan baik, ya kan? Salah satunya liburan. Anyway, kalau kita senggol sedikit ya, yang pasti itu bisa terwujud kenapa? Kita bikin anggaran, ya kan? Kita bikin anggaran, kita catet tuh, kita catet, terus kita kelola. Kalau ada bocor-bocor sedikit, pengeluarannya di sini kita ambil dari pos yang lain, mengurangi pos yang lain, tapi berupaya gimana semua pos-pos pengeluaran itu bisa terpenuhi. Ya kan? Nah, yang kedua, kita berupaya gimana caranya. Ini kayaknya nggak perlu deh. Ini nggak perlu deh, ya kan? Jangankan rumah tangga, kantor, bisnis, ya kan? Ini juga berupaya gimana caranya kita bisa nge-switch atau kemudian oh ternyata ini itemnya sama-sama ini, jadi nggak perlu ada pos biaya yang ini gitu ya. Dan kalau kita personal ini kadang ada kebutuhan sama keinginan yang susah dibedakan. Ini karena kita butuh atau kita karena kita ingin nih check out Shopee-nya. Ya kan? Dan hindari pembelian impulsif yang manfaatkan promosi atau diskon dengan bijak. Ini yang namanya essential reward kalau di yang living. Kurangi biaya nggak perlu. Jadi kita konsentrasi dengan belanja oil sesuai dengan kebutuhan atau pola-pola promo yang sedang terjadi di bulan itu. Ini tips yang kedua, gimana caranya kita tadi bisa mencapai sesuatu, misalnya liburan, ya kan? Yang ketiga, sisihkan tabungan dan investasi, menabung, berinvestasi, mau emas batangan kayak emas balok, ya kan? Mau saham, mau reksadana, itu investasi. Zaman dulu kita kecil diajarnya celengan, gitu kan? Yang pasti kita menabung. Berapa jumlahnya? Ini variatif. Ada yang 10 sampai 20%. Mungkin ada yang 50%, ya kan? Yang masih single. Gunakan rekening terpisah untuk menabung. Ini wajib. Kalau enggak, kita nggak pernah tahu goals kita udah sampai kemana perkembangannya. Dan yang pasti, memilih investasi itu harus sesuai dengan profil risiko. Apakah kita pencari income utama atau kita second income, kalau kita bicara tentang rumah tangga atau kita solo karir, ya kan, maka itu akan beda-beda profil risiko investasinya. Ya, bahkan antara laki dan perempuan itu juga beda profil risiko investasinya. Gaji siapa yang lebih besar dan lebih kecil, itu juga beda profil risiko investasinya. Pilihlah dengan bijak.
Ya kan? Kalau mau yang sangat-sangat moderate, biasanya orang-orang milihnya logam mulia. Oke, teman-teman pasti sudah melakukan hal ini. Yang keempat, kelola utang dengan bijak. Jadi, KPR itu hutang. Kartu kredit ya, itu hutang. eh Semoga nggak ada yang bergelut dengan pinjol ya, karena berita-berita di luaran menunjukkan nggak ada berita yang sedap gitu terkait dengan itu. Yang pasti, ketika kita memang harus berhutang, itu harus keperluan yang produktif. Banyak sekali kita mendengar ya, para pakar financial planner berbicara tentang oke, KPR itu oke karena untuk tempat berteduh ya kan. Kendaraan itu ada klasifikasinya. Kalau kita punya tabungan sekian sampai sekian, sebaiknya jangan beli kendaraan baru dengan dicicil. Itu banyak sekali advice-nya kita dengar ya kan 5 tahun belakangan. Uh, Jika punya tabungan sekian sampai sekian, beli rank kendaraan baru dengan durasi uh, cicilan sekian sampai sekian. Kalau bisa jika kau mendang-mending, kata financial planner, enggak usah nyicil kendaraan, upayakan belinya cash, walaupun nanti lama baru punyanya. Itu terkait dengan kita mau ngutang untuk keperluan produktif atau enggak. Nah, begitu juga dengan pendidikan atau bisnis. Ya, modal usaha, kemudian untuk pendidikan tinggi, buat kuliah, gitu kan. Nah, yang pasti mengelola utang dengan bijak ini juga terkait dengan gimana caranya. Kita udah harus tahu ketika kita hutang KPR, ya, udah harus tahu gimana caranya melunasinya. Karena yang namanya KPR tiap bulan harus dibayar. Ya, gimana bunganya? Gimana caranya kita memastikan walaupun kita mampu membayar KPR itu, cicilan rumah itu, ya, which is itu hutang. Nah, gimana caranya kita menghindari ada utang-hutang lain yang muncul sebelum hutang lama ini selesai. Oke, jadi harus dengan bijak. Ini tips yang kelima, meningkatkan literasi keuangan. Jadi literasi keuangan ini adalah kunci keberhasilan dalam pengelola keuangan. Ya, pelajari dasar-dasar keuangan, pelajari istilah-istilah, pelajari instrumen-instrumen investasi, pelajari profil risiko kita sendiri, ikut seminar jika perlu, ya kan? Nggak harus offline sekarang, atau baca buku, atau follow, ya kan? Influencer, financial planner, ada banyak banget sekarang, dan gunakan aplikasi keuangan untuk membantu mengelola uang. Nah, jika tadi kita membahas tentang liburan atau mau nyekolahin anak atau mau umroh atau haji aja, ada banyak tips yang harus kita lakukan, ya. Maka setelah tahu tipsnya, kita harus tahu gimana cara mengaplikasikannya, ya. Ini udah dilakuin belum? Buat jadwal untuk evaluasi keuangan. Oke, evaluasi keuangan. Ya, evaluasi keuangan ini apa? Oh, kebocorannya ternyata di keranjang orange ya, rencana haji kata Bu Mai. Gunakan aplikasi budgeting untuk memantau pengeluaran. Ini udah sesehat mungkin belum ya? Sometimes kita memang mesti akrobat ya kan, nge-switch pos ini ke sini. Oh, ternyata tanggalnya di luar dugaan maju, kita switch lagi gitu kan. Itu kan keterampilan yang luar biasa dari seorang perempuan bendahara rumah tangga. Nah, yang pasti jika memang ada yang harus dibenerin, mulailah dengan langkah kecil, tingkatkan secara bertahap. Ya, buat jadwal evaluasi keuangan bulanan itu wajib. Ya, jangan sampai nanti evaluasinya baru dilakukan di minggu keempat, sedangkan kebocorannya udah besar-besaran. Oke, ini semua saya yakin dan percaya teman-teman, kita bersama-sama bergumul dengan ini setiap hari. Oke, nah, kenapa dia jauh sekali lompatnya? Ajaib. Nah, yang saya mau sampaikan berikutnya adalah ini. Lalu gimana dengan tim? Iya kan? Gimana dengan tim? Apa kaitannya tim dengan tadi liburan? Apa kaitannya kondisi tim kita, komunitas kita eh, dengan penganggaran, dengan budgeting, dengan value-nya gitu kan. Kita kan berkenan cicil rumah di lokasi tertentu karena kita tahu 10 tahun lagi value-nya akan naik misalnya. Kita berkenan untuk eh, kredit kendaraan tertentu karena kita tahu ketika kita udah selesai melakukan cicilan terhadap kendaraan itu, value-nya nggak turun-turun banget gitu ya, walaupun kenyataannya harga belinya tetap akan jauh lebih mahal ketika kita mencicil dibandingkan dengan cash. Oke, nah kalau kita balik ke tim, ya kan? Ini saya nggak tahu teman-teman ngalamin apa enggak, ya teman-teman ngalamin apa enggak.
Kata Kak Dera, apalagi tanggal begini jumpalitannya ekstrim. I feel you, ya. Tim itu dianggap powerful karena kita tahu akan beda hasilnya ketika kita bekerja sendiri dibandingkan bekerja dengan bersama-sama tim. Kenapa? Keterampilannya beda, pengetahuannya beda, perspektifnya beda. Yang ketika itu dikombinasi, ya, itu menjadi value yang luar biasa. Oke, nah hal ini mengarah pada mulai dari memecahkan masalah, inovasi-inovasi konten di medsos, inovasi-inovasi tema-tema training, ya kan? Pokoknya kinerja komunitas secara keseluruhan tentunya akan berbeda ketika dilakukan secara tim. Kalau tadi kita merasa bahwa ya rumah ini ada value-nya, kendaraan ada value-nya, pendidikan ini ada value-nya untuk masa depan anak kita, naik haji ini ada value-nya secara spiritual gitu ya. Membuat kita menunjukkan rasa syukur sepenuhnya kepada Allah Sang Maha Pencipta misalnya gitu ya. Nah, gimana dengan tim kita? Oke, tim kita ini seperti apa posisinya? Kalau dari POV eh, value finansial. Oke, kita bahas dulu istilah-istilah. Aset, ya kita sering bicara, iya nih, eh kantor aku lagi merger aset sama perusahaan sebelah misalnya. Itu sering kita baca dan dengar. Atau, iya nih aku lagi mau nambah aset. Mungkin ada teman kita atau diri kita sendiri yang menciptakan kalimat seperti itu. Jadi yang pasti, aset adalah sesuatu yang memiliki nilai ekonomi nih. Segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi. Uang tunai pasti, properti tadi kita nggak terbantahkan lagi, tanah ya, atau objek bangunan, kekayaan intelektual, makanya ada hak cipta gitu ya, itu aset. The way we are thinking, pengalaman kita sekian lama bergelut dengan yang living, itu ada aset intelektual di diri kita gitu. Kalau kayak di yang living, kita punya teman-teman yang bagi perusahaan adalah sebagai aset, teman-teman MS itu adalah aset yang menjembatani langsung apa kebutuhan kakak-kakak terkait dengan yang living. Kita punya tim finance yang merupakan aset, ya. Itu semua ada value-nya tuh. Ya kan, kita punya tim training, kita punya tim HR, kita punya uh, tim ops ya. Itu semua ada value-nya bagi company. Yang mau saya tanya, kira-kira komunitasnya kakak-kakak itu aset atau bukan? Boleh ketik di kolom chat. Atau pernahkah kakak-kakak memikirkan eh, atau beranggap atau memiliki POV bahwa timku ini adalah aset gitu ya. Kalau kata Kak Sunu, iya, tim itu aset. Yang teman-teman yang lain mungkin sambil memikirkan nanti boleh ngerespon. Ya, komunitas kita yang mungkin awalnya hanya 3 orang, 5 orang, itu aset bukan aset masa depan, kata Kak Tati. Hanya hanya kita bertigakah yang sepakat, Kak Lidiana, ya kan, Kak Sinta, Kak Jol, hanya kita berlimakah yang sepakat bahwa itu aset? Karena kalau kita sepakat ini aset, nanti akan mempengaruhi pembahasan kita berikutnya. Next, ada istilah bear and bull. Bear ini adalah investor yang memperkirakan saham perusahaan atau pasar secara keseluruhan akan turun. Sedangkan bull, investor yang memperkirakan nilai saham perusahaan atau pasar secara keseluruhan akan naik. Ya, sepakat Kadera, aset berharga. Oke. Nah, ada lagi istilah capital. Bahasa Indonesianya modal. Ya, kita mau tahu deh, teman-teman beranggapan menjalankan bisnis yang living ini butuh kapital atau enggak? Butuh modal atau enggak? Kalau enggak, kenapa? Kalau iya, modalnya besar atau kecil? Boleh ya kita brainstorm di kolom chat. Ini makin menarik. Ketika kita ngomong modal, itu pokoknya segala sesuatu yang kita pakai agar sebuah bisnis bisa menjalankan operasinya. Ada movementnya, ada pergerakannya, ada nafasnya, ya kan? Kalau di bisnis yang konvensional, ya, eh, modal itu bisa uang tunai, ya, uang tunai yang diinvestasikan, mesin, misalnya ya, tanah. Oke, kalau eh, bisnisnya bisnis perkebunan atau aset nggak berwujud seperti hak paten,
ya. Butuh modal, sangat butuh modal tapi nggak banyak, sangat butuh modal tapi nggak banyak. Oke, kayaknya semua sepakat ini butuh modal, ya. Oke, kita tadi sepakat ini aset, kita butuh kalau kata-kata Ti modalnya kemauan kuat. Oke, itu juga modal ya. Intangible, nggak berwujud ya. Intangible capital itu nggak berwujud. Dia kita rasakan dibutuhkan sebagai modal, tapi nggak ada wujudnya kayak uang tunai, mesin, tanah, bangunan gitu ya. Yes, keren banget kakak-kakak ini. Lalu ada istilah lagi likuiditas. Oke, likuiditas ini mengacu pada seberapa mudah tadi si aset kalau kita konversi value-nya dengan harga harga bangunan, ya kan? Tanpa mempengaruhi harga pasarnya. Terserah deh mau harga pasarannya di Jakarta ini berapa. Tapi teman-teman pernah bayangin nggak kalau tim saya itu adalah aset, ya? Ketika dia dikonversi menjadi uang tunai, ada yang pernah hitung nggak? Hmm? Tadi kita sama-sama sepakat, iya sih komunitas itu aset. Oke, jadi kalau kayak, iya saya punya aset, misalnya rumah di Serpong, ketika dikonversi dengan uang tunai harganya 1 miliar, misal. Saya nggak tahu sekarang rumah di Serpong harganya berapa. Tergantung luasnya juga kan. Nah, kalau kita ngomong komunitas itu adalah aset, ketika dikonversikan dengan uang, bisa dihitung nggak? Susah atau gampang? Kalau kata Kak Tati, sustainability cuan. Cuan berkelanjutan. Hmm. Masih susahkah buat Kak Tati untuk mengkonversikan value-nya? Kalau kata Kak Citra, timku merupakan aset yang luar biasa tak ternilai. Jadi kalau Kak Citra ini mengungkapkan, ini tuh kalau disejajarin sama sama aset-aset benda tidak bergerak lainnya tuh susah. Yang saya tangkap gitu nggak sih? Oke, kalau di summary bahwa ternyata aset komunitas saya itu adalah likuiditas yang super-super tak ternilai. Kakak-kakak setuju apa enggak? Karena kalau kita tadi bahas liburan aja, ya kan kita tahu value-nya berapa. Ketika kita bahas uang sekolah aja, ya kan tabungan pendidikan, kita tahu value-nya berapa. Kita tahu value-nya mau naik haji itu mesti nabung berapa setiap bulan. Ya kan kalau mau nabungnya 3 4 5, hajinya 3 4 5 7 tahun lagi. Ya demikian juga dengan umroh. Oke. Nah, jika memang ternyata komunitas ini adalah aset yang tak ternilai harganya, maka menjadi sangat wajar, ya, menjadi sangat wajar ketika teman-teman bekerja di industri yang dunia tanpa bos ini, ya, bosnya adalah diri kita sendiri. Kita ngatur waktu kerja sendiri, menentukan goal sendiri, mau up rank kapan. Ketika kita udah tentuin mau up rank kapan, kita tahu mau ngapain. Yang gampang deh, goalsnya mau menang Ning Siaran, goalsnya mau menang Bali Bound, goalsnya mau um, up rank jadi silver, jadi gold. Ya, kita tentukan sendiri. Kita koordinasi dengan tim dengan waktu yang sangat fleksibel, ya, menentukan ritme kerja dan speednya sendiri. Mau slow down dulu nih, mau speed full fast gitu ya. Itu kita yang tentukan. Dan yang menjadikan komunitas kakak-kakak unik itu adalah semua semua orang bebas mengintegrasikan gaya bisnis pribadinya dengan komunitasnya sehingga saya nih ya dari atas ngeliat komunitas A, B, C, D itu menjadi unik dengan ciri khasnya masing-masing. Itu menyenangkan sekali karena keunikan yang berbeda-beda itu membuat semua orang bisa saling belajar satu sama lain. Oke, itu definisi work without best. Nah, sekarang kalau kita punya rumah yang tadi kita sepakat adalah aset, kendaraan yang kita sepakat adalah aset. Rumah dan kendaraan itu kita lindungi nggak? Jawabannya udah pasti. Ya kan? Rumah dan kendaraan itu kita lindungi. Sekarang pertanyaan saya, jika tim adalah aset, gimana cara ngelindunginya, teman-teman?
Jika tim adalah aset, gimana cara ngelindunginya? Boleh jawaban apapun, tidak ada benar salah. Saya ulangi pertanyaannya. Jika rumah adalah aset, kita rawat. Jika kendaraan adalah aset, secara rutin kita servis. Jika tim adalah aset, gimana cara kita ngejaga si tim ini? Komunitas kita ini. Meminimalisir konflik biar selalu guyup, kata Kak Dera. Teman-teman, kata Kak Ana, saling support. Oke. Disapa, dibimbing, dibina, kata Kak Tati. Anyone? Ada lagi yang lain? Selalu mensupport, kata Kak Dianika. Ada jawaban yang berbeda? Boleh feel free untuk ketik di kolom chat. Ya, kenapa topik hari ini kita angkatkan? Karena diopeni timnya, kata Kak Lidiana. Oke, ini sembari curhat-curhat gitu ya. I love you guys. Nah, kenapa sih ya? Karena kita mau belajar manajemen konflik gitu. Jadi manajemen konflik itu adalah istilah untuk cara gimana kita mengidentifikasi. Oh, ini konflik nih. Oh, ini konflik, bentuknya ini, cara menanganinya seperti ini. Ya, jadi eh konflik itu bisa jadi besar atau bisa jadi kecil, ya, tergantung gimana kita memanagenya. Jadi kenapa kita harus paham ada the art of manage the conflict supaya walaupun konflik itu banyak, ada besar maupun kecil, ketika kita tahu gimana memanagenya, ya, karena konflik itu nggak selalu dampaknya negatif, guys. Nanti kita lihat ya. Tapi kalau kita tahu gimana manage-nya, maka dampak negatif yang mungkin timbul ya malah bisa switch jadi sesuatu yang positif. Ya, dampak negatif yang timbul itu malah kita bisa switch jadi sesuatu yang positif. I know, secara kultur orang Indonesia, anak-anak Indonesia itu dibesarkan untuk menghindari konflik. Ya kan? Padahal berkonflik itu bisa dilakukan dengan cara elegan, kalem, dan lemah lembut. Ya guys ya. Jadi jika teman-teman menghindari konflik untuk menjaga perdamaian, ujung-ujungnya yang terjadi adalah teman-teman menciptakan, kakak-kakak menciptakan peperangan di dalam diri sendiri. Jadi makanya ada istilah berkonflik dengan sehat, ada istilah bertengkar dengan sehat, ya kan? Karena pertengkaran dan konflik yang muncul sejatinya, kalau kita tahu gimana memanagenya, malah menimbulkan aura-aura positif. Nanti kita lihat. Oke, jadi ada banyak sekali tadi ide, ada banyak sekali tadi usulan dari kakak-kakak gimana cara melindungi komunitas jika kita menganggap komunitas itu adalah aset. Nah, jadi keterampilan mengatasi konflik itu butuh pengembangan strategi, butuh teknik, dan bagi mereka yang punya keterampilan resolusi konflik, ya, biasanya akan lebih ajak mengatasi tantangan. Percayalah, yang namanya konflik itu akan selalu ada. Ya, thank you Bu Ati. Nah, sekarang kita lihat level-levelnya. Ya, nanti kalau ada yang pernah ngalami yang saya sebutkan, boleh ketik pernah ya. Berdasarkan levelnya, berdasarkan tingkatannya, sekarang kita lihat dulu terhadap jumlah individu yang terlibat dalam konflik. Apakah hanya satu orang, ya, intrapersonal, ada dua orang, interpersonal, intergroup, interorganisasional. Jadi kalau intrapersonal, ini biasanya muncul karena perbedaan peran. Tadi ya, jawaban-jawabannya sudah mencerminkan diopeni timnya, gitu kan berarti ada yang merasa tidak diopeni. Selalu mensupport, berarti harus ada aktivitas saling support. Disapa, dibimbing, dibina, berarti ada yang merasa belum disapa, belum dibimbing, dan belum dibina. Ya, jadi ini intrapersonal karena adanya tuntutan, tapi ada kendala waktu, kendala energi, kendala jarak mungkin. Ini intrapersonal. Oke, interpersonalnya
antar individu di komunitas, upline downline, sister line, ya kan? Nah, yang paling penting yang harus teman-teman ingat, jangan menghindarinya, karena tadi kan orang bijak berkata kalau kita malah menghindari, yang kita ciptakan adalah peperangan di dalam diri sendiri. Maka yang harus dilakukan adalah gimana caranya konflik itu terjadi secara natural, tapi kita fokus sama ide-ide, ya. Jadi mengkonflikkan ide-ide dibandingkan dengan perbedaan individunya. Oke, jadi ketika kita mampu menjaga ini, gimana caranya si konflik ini tetap berpusat pada ide-idenya, pada tataran ide, bukan tataran personal, maka nanti timnya akan kaya, komunitasnya akan kaya dan makin kreatif, terasah kreativitasnya. Oke, lalu ada intergroup konflik antar komunitas yang berbeda seringkali melibatkan ketidaksetujuan, misalnya karena perbedaan tujuan, perbedaan nilai, perbedaan sumber daya. Oke, itu antar grup. Bahkan misalnya satu diamond leader atau satu platinum leader pun itu kan ada grup-grup kecilnya, grup-grup silvernya, grup-grup goldnya, grup-grup exactnya, ya kan? Akan sangat dinamis kalau kita bisa melihatnya secara sehat, ya. Ketidaksetujuan atas tujuan nilai dan sumber daya tadi akan menciptakan dinamika. Oke, lalu interorganisasional. Ini konflik antar komunitas dari perusahaan yang berbeda dalam industri yang sama. Saya nggak mau bahas ini, kita fokus ke tiga hal yang ini. Ya, oke. Jadi ada yang pernah ngalami intrapersonal? Boleh ketik pernah, interpersonal atau intergroup. Ya, bukan ingin mengungkit luka lama, tapi saya mau tahu, atau sama ini teman-teman sama sekali nggak berkonflik karena menghindarinya. Terus kita sibuk berperang dengan diri sendiri. Pernah ya? Baik. Pernah udah dihindari, datang. Yes. Ini nggak akan bisa dihindari, tapi di manage, Kak. Oke. eh Mana nih kursornya saya hilang? Ya, kita lanjut. Jenis-jenisnya. Jadi setiap kali ada konflik terjadi di komunitas kita bisa jadi observer yang baik, kita bisa jadi pembelajar yang baik dengan memikirkan, oke, ini jenis konfliknya kayaknya goal konflik deh. Oh, ini mah affective konflik. Oh, ini behavior. Oh, ini kognitif. Ya, apa sih bedanya? Jadi, kalau konfliknya karena ada satu orang menginginkan hasil yang berbeda dengan yang diinginkan orang lain, percayalah, ini hanyalah bentrokan tentang tujuan siapa yang akan dikejar. Aku dulu, dia dulu, si Anu dulu, gitu kan? Ini tentang goals, konflik, ya kan? Jadi kayak eh, kakak-kakak jadi leader, punya 3 core team, ya kan? Aku kayaknya harus ketemu duluan deh. Kita mau ngajak meeting core team kita bergantian, ya kan? Kayaknya aku harus duluan deh karena aku lebih urgent. Kayaknya aku harus lebih dulu deh. Bersyukurlah jika ada tema konflik yang kayak gitu, ya kan? Karena itu konfliknya tentang tujuan. Oke, ada sense urgensinya. Aku mau diduluin, gitu kan? Kenapa dia dia mulu yang diduluin, gitu. Bersyukur kalau ada pretensi seperti itu. Kemudian konflik afektif. Ya, ini nggak akur satu sama lain. Kadang ya, ketika kita berbicara tentang entah kenapa, secara natural di dunia nyata kita akan selalu bisa merasakan ini orang nggak bakal akur nih sama gue. Jangankan orang lain yang adik kakak agak banyak aja jumlahnya, itu selalu ada perasaan yang kadang nyata nggak bakal akur nih gue sama dia, nggak akan pernah bisa gue nih akur sama dia. Itu konflik afektif. Tugas kita nih untuk memilah-milah ini jenis konfliknya yang mana. Lalu ada konflik kognitif, ya. Konflik kognitif ini biasanya berdasarkan perbedaan sikap, keyakinan, nilai, ide, ya. Nah, jenis konflik ini coba teman-teman amati muncul ketika perasaan atau emosi atau sikap satu orang atau satu kelompok nggak sesuai dengan orang lainnya walaupun dia satu tim.
Ya. Nah, yang keempat itu behavior konflik. Ini biasanya ketika seseorang berperilaku dengan tidak sesuai dengan eh, standar perilaku orang yang lainnya. Gitu. Jadi, sebenarnya ada konflik, amati deh. Ini tentang tujuannya kah yang menjadi konflik? Selalu cari akar masalahnya. Atau ini tentang hal kognitif aja, ya kan? Ide atau pendapatnya nggak konsisten dengan orang lain atau berbeda dengan orang lain, tapi originally memang itu idenya dia, cara berpikirnya dia, atau ini tentang perilaku yang tidak dapat diterima oleh lawan sebelahnya, lawan bicaranya. Oke, kita lanjut lagi. Tipe-tipe konflik. Nanti saya mau tahu yang mana yang teman-teman pernah hadapi. Konflik terkait dengan pembagian tugas. Ya, di tim, ya nggak cuma di komunitasnya kakak-kakak, termasuk di sisi back office ini, ya itu kan ada tugas-tugas yang dibagikan, ada keputusan-keputusan yang dibuat bersama, ya kan? Nah, untuk mencari tugas ini bisa dilakukan dengan cara terbaik, jadi what-nya yang dipikirkan, gimana cara melakukan tugas itu dengan cara yang terbaik, itu juga rentan konflik, ya kan? Yang mana akan sehat karena pada akhirnya nanti semua akan sepakat. Oke, kalau enroll, ya kan, itu bisa dua cara. Bisa via VO atau dia dia yang mendaftarkan dirinya sendiri, saya kasih nomor ID saya atau saya daftarin dia sambil nunjukin ke dia. Nah, cara-cara ini nih, ya, konflik terkait dengan tugas. Kemudian konflik terkait dengan relationship. Ini terkait dengan perilaku, gaya pribadi. Ya, kalau teman-teman coba lihat-lihat, ya kan? Lihat-lihat, mengingat-ingat, satu komunitas itu sangat khas. Gaya pribadinya, perilakunya, preferensinya. Jadi alam semesta udah mengatur sedemikian rupa. Dan sometimes ketika kita ngerasa, kayaknya komunitas ini asik deh, ya kan? Maka disitulah kita bergabung. Ya, makanya kita nggak usah sedih jika ada banyak orang yang bertanya-tanya ke kita tapi dia gabungnya di komunitas yang lain. Ya, ada relationship konflik yang coba diatasi oleh yang bersangkutan sebenarnya supaya dia eh, bisa fit in dengan komunitas yang sesuai dengan dia. Oke, jadi nggak jadi konflik buat dia pribadi. Mungkin kita aja yang ngerasa, oh aku udah nerangin capek-capek tapi dia gabungnya sama yang lain. Oke, konflik proses ini terkait dengan, jadi ini terkait dengan who ya, relationship konflik ini who, siapa nih? Kalau tugas apa nih yang jadi konflik? Ya, kemudian kalau tentang konflik seputar delegasi, penyelesaian tugas, tanggung jawab, ini tentang caranya. Kita mau bikin event, caranya gimana? Maka kita akan mengkategorikan itu dalam konflik proses. Oke, kemudian ada status, ya, konflik status. Who is where? Siapa yang ada di mana? Ya, jadi status konflik ini konflik dalam organisasi ketika ada yang coba untuk menjadi yang teratas dalam hierarki sosial yang mengarah pada perebutan kekuasaan atas pengambilan keputusan dan sumber daya. Who is where? Ini ada yang tahu nggak yang sekarang sedang terjadi saat ini? Ya, mungkin yang menjalani nganggap itu challenge, tapi itu adalah konflik yang diciptakan. Ning siaran. Ning siaran, who is where? Siapa di peringkat berapa? Siapa ada di mana posisinya? Ya, itu status konflik. Nah, konflik-konflik kayak gini nih, kalau mau timnya dinamis ini harus diciptakan. Konflik status. Enroll terbanyak, ya kan? Kita rekognisi. eh Bikin kelas terbanyak, ya, menjadi host terbanyak. Itu kita bikin konflik dinamis. Ini sebenarnya konflik, tapi dipandang secara positif gitu kan. Jadi kita suka nggak nyadar. Nah, organizational conflict ini muncul akibat struktural. Ya kan tadi eh, dari kakak-kakak di kolom chat, iya, harus diopeni, harus dibina, harus disapa gitu ya. Itu adalah program struktural, konflik struktural. Ya, konflik struktural yang terjadi karena kurangnya komunikasi. Konflik struktural karena tidak adanya visi bersama. Gimana mau tahu visinya, komunikasi aja enggak gitu ya. Oke. Lalu ada yang pernah ngalami tas konflik?
Pakai nomor aja ya. Satu, task konflik. Dua, relationship konflik. Tiga, proses konflik. Empat, status konflik. Lima, organizational konflik. Boleh ketik angkanya satu, dua, tiga, empat, atau lima. Atau merasa, enggak kok ternyata itu enggak konflik. Saya aja yang miskom, sayanya aja yang baperan. Misal. Ya kan? Kan kita butuh memproses sebuah konflik sampai kemudian akhirnya memutuskan sebenarnya itu nggak konflik. Guanya aja yang berlebihan. Pernah ada yang seperti itu? Oke, lalu ini gaya-gayanya. Teman-teman yang mana? Gaya menangani konflik ini sebenarnya sangat relate dengan gaya parenting. Ya, gaya parentingnya kita itu sangat relate dengan gaya kita menangani konflik. Yang pertama, ada yang namanya eh, permisif. Ya, ada kan? Saya melihat orang tua, ya, kalau dia kehangatannya seorang orang tua yang hangat, ya, dan responsif, ya, maka dia akan cenderung menjadi orang tua yang berwibawa. Oke, daya responsifnya dan kehangatannya, ya, menangani uh, anak itu akan menjadi orang yang berwibawa. Tapi kalau dia demanding, ya, demanding tapi peduli, ya, menuntut tapi dia peduli, dia menjadi otoriter. Kayak leadership pun demikian. Tapi dia itu hangat, ya, dia hangat, ke- kehangatannya rendah, dan juga kontrolnya juga rendah, nggak strict sama sekali. Dia menjadi style tidak terlibat. Sedangkan kalau dia responsif, ya, dia responsifnya tinggi, dia peduli, tapi kontrolnya rendah, dia menjadi permisif. Oke, kenapa kita perlu bahas ini? Jadi gini, yang dimaksud dengan otoriter ya, style otoriter itu eh, mengacu pada hukuman, menunjukkan powernya, menjaga jarak emosi, ya, ekspektasinya tinggi, kurang hangat, dan dikit-dikit kan aku udah bilang, because I said so. Kan aku udah bilang, kan aku udah bilang cara nyantol tuh begini. Kan aku udah bilang, kalau orang udah nanya gini harusnya begini. Kan aku udah bilang, IR itu begini. Itu otoriter. Nah, kalau yang nggak terlibat, ya terserah kamu deh mau IR, mau SO, pokoknya aku udah edukasi ya. Oke, biasanya waktu mereka sedikit, mereka nggak begitu tertarik menangani atau mengatasi masalah, pasif, sering nggak hadir, dan punya prioritas-prioritas yang sama pentingnya lah dengan komunitasnya, ya. Jadi nggak terlibat. Dia 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 tahu ada konflik, ada sesuatu, tapi dia berdiri di pinggir lapangan, nggak hands on kayak bikin DIY. Oke, sedangkan yang permisif, ya, orang tua pun banyak yang permisif. Jadi males ribut sama anaknya, ya kan? Ada sih aturan, tapi kalau dipatuhi ya udah, kalau enggak ya udah juga, gitu ya. Terus cenderung punya ekspektasi yang rendah, eh, kurang ngarahin, gitu ya. Jadi misalnya anaknya bilang, saya mau iPhone 17 nih, gitu kan? Padahal baru beberapa bulan yang lalu beli iPhone 16 misalnya. Orang tua yang permisif, "Hmm, ya udah deh, mumpung uangnya ada daripada berisik, beliin aja. Toh tinggal dijual lagi iPhone 16-nya." Itu yang permisif. Kalau yang otoriter nggak ada cerita ya, nggak ada cerita. Baru beli loh iPhone 16-nya. Masa udah mau beli lagi iPhone 17? Kalau mau beli sendiri, silahkan. Itu yang nggak terlibat. Yang berwibawa itu akan mengajak bicara. Ya, parenting yang berwibawa akan ngajak bicara. Oke?
bisa nggak kita bicara ya dengan asertif, fleksibel, demokratik, menunjukkan harapan yang tinggi, resiprokal, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat uh, lawan bicaranya ke-trigger untuk memikirkan sesuatu tentang itu dan memiliki standar yang jelas. Iya, iya, enggak. Dan ketika itu dilanggar, maka uh, kita udah sepakati dulu bahwa kalau ini dilanggar akan jadi begini, maka itulah yang terjadi. Ada konsekuensi yang harus ditanggung karena kita udah sepakati bersama. Oke, nah banyak yang mengira kita harus selamanya jadi berwibawa. Banyak yang mungkin merasa, ih aku kurang berwibawa nih sebagai leader. Nah kata Kak Mana paling gak suka dengar katakan aku udah bilang, oke, ya itu berarti saat itu lagi bermain peran sebagai leader yang otoriter. So teman-teman, di kondisi yang berbeda, sometimes kita butuh untuk mengambil sedikit-sedikit gaya menangani konflik ini sesuai dengan keadaan yang terjadi. Ya, nggak selamanya harus berwibawa. Uh, Sometimes kita harus kendorin jadi permisif. Sometimes kita ketika merasa lelah mungkin jadi seperti nggak terlibat, ya kan? Dan ada di kondisi-kondisi tertentu kita jadi otoriter. Jadi otoriter selamanya juga nggak oke. Berwibawa selamanya juga nggak oke. Membuat proses-proses yang membutuhkan keputusan urgent itu jadi lama di prosesnya dan terlihat sebagai leader yang berupaya untuk tetap berwibawa, kita menjadi kurang responsif. Oke, you know what I mean, guys. Nah, lanjut. Kemudian, Eric Wore berkata, nggak peduli apapun tugasnya, apapun pekerjaannya, yang paling penting adalah dia bisa ditiru, dia bisa terduplikasi. Ya, jadi setiap komunitas kan punya cara yang berbeda-beda, punya kultur yang berbeda-beda. Apapun itu, yang penting itu bisa diduplikasi dan ditiru. Kenapa? Karena udah terbukti berhasil dilakukan oleh leader pendahulunya. Gitu. Itu menurut Eric Warren. Nah, kita lanjut dengan gaya menangani konflik yang berikutnya. Gaya menangani konflik itu juga terpengaruh oleh seberapa dekat relationship kita sama seseorang, seberapa penting relationship kita sama seseorang, dan seberapa penting tujuan yang menjadi konflik ini buat kita. Karena nanti gayanya akan berbeda. Jadi kalau kita kurang dekat sama seseorang dan kemudian ini goalsnya dia nggak urgent-urgent banget. Ada banyak orang yang kemudian bersikap seperti kura-kura, menghindari konflik. Udahlah, nggak penting. Ngapain sih buang-buang waktu? Itu biasanya ketika kita merasa nggak terlalu dekat, ya, nggak bonding, dan udahlah, eh, terserah dia mau ngapain. Kita menghindar, ya kan? Kita jadi turtle, jadi kura-kura. Kita sembunyiin kepala kita ke dalam cangkang kura-kura kita. Kemudian, jika kemudian secara relationship kita nggak dekat, tapi kita memiliki goals yang super penting, kita akan bertindak seperti shark, ikan hiu. Ya, kita akan bertindak seperti shark. Oke? Kemudian, kalau biasanya hubungan kita, relationship kita itu relatif dekat dan juga eh, sangat dekat, ya, maka kita biasanya akan berupaya menjadi teddy bear, mengakomodasi. Namun, akan beda halnya ketika hubungannya baik, hubungannya dekat, dan goals-nya juga penting. Ini yang muncul gaya owl, kita berkolaborasi, gaya burung hantu. Nah, seringkali leader di MLM, guys, ini jadi fox. Teman-teman ngerasa nggak? Mencoba compromising, ya, iya.
Ini nggak dekat sih, tapi nggak jauh. Saya tahu dia sih, tapi ini tujuannya juga penting. Iya. Hmm, dia leader baru, saya baru tahu dia, tapi dia punya spirit dan semangat yang bisa membuat teman-teman yang udah eksis lama di komunitas saya tertular semangatnya dari dia. Makanya leader MLM itu biasanya Fox, compromising, nggak bisa menghindar, nggak bisa terus-terusan mengakomodasi. Kalau dia lagi low level energi, kayaknya nggak bisa kolaborasi terus-terusan, tapi lebih nggak mungkin lagi untuk competing ya sama timnya sendiri. Maka dia ambil jalan tengah menjadi fox, ya rubah serigala, compromising. Gimana caranya? Ini semua bisa berjalan, ya bisa tertangani konfliknya. Teman-teman biasanya jadi yang mana? Turtle, teddy bear, owl, shark, atau fox? Ya. Nah, yang perlu kita lihat lagi gaya menangani konflik ini eh, terkait juga dengan kita mau gaya asertif, ya, atau kooperatif. Oke, ada yang tahu arti asertif? Ya, berusaha untuk memuaskan semua orang yang punya kebutuhan atau keinginan. Semakin nggak asertif, kita akan hindari. Lalu yang kooperatif berusaha untuk memuaskan kebutuhan atau keinginan seseorang, ya, bisa dengan cara kooperatif atau tidak kooperatif. Kalau kita kooperatif tapi nggak asertif, bisa kita akomodir aja. Kalau kita berusaha kooperatif dan juga asertif, kita akan kolaborasi. Oke, kalau kita mau nggak kooperatif, ya, dengan cara kita sendiri, dengan cara yang berbeda, ya kan, dan nggak mau sama-sama, akhirnya kita compete. Oke, kalau kita mau ada di tengah-tengah ini semua kita compromise. Itu tadi yang dimaksud dengan apa yang membuat itu semua berbeda. Nah, jadi konflik itu apa? Tadi kita udah bahas manajemen konfliknya duluan. Perselisihan, ya kan? Kenapa bisa timbul beda pendapat, beda kepentingan, beda nilai, ya kan? Yang penting kita aware bahwa ini terjadi, kita nggak denial, memang dia ada, itu real, dan kita cari tahu ini yang bikin eh, perselisihannya timbul ini apa sih? Pendapatkah, kepentingankah, atau nilaikah? Ya, ketika kita udah sampai di titik itu, maka kita bisa memutuskan melakukan resolusi konflik. Sebenarnya, ya, sebenarnya konflik itu penting. Ya, resolusi konflik jauh lebih penting. Karena kenapa? Kenapa kita harus bisa bertengkar dengan sehat? eh Samakan suara ya Bu Indri, sama. I feel you, Bu Ati. Oke, meningkatkan hubungan, bisa meningkatkan produktivitas, ya, meningkatkan kepuasan. Oke, kalau kita tahu resolusi konfliknya. Ini manfaatnya dari konflik, guys. Ya kan? Dan dampak positifnya, karena udah makin agile, udah makin solid, ya kan? Formulanya udah makin nyatu. Ini ngurangin stres dan meningkatkan komunikasi. Semakin sering kita berkonflik, kita semakin tahu eh, maksud dia nih begini kok sebenarnya. Walaupun cara dia menyampaikan begini. Oh, tujuan dia bicara ini nih sebenarnya baik. Karena eh, jauh di balik perkataannya, dia niatnya begini. Gitu loh, itu karena konflik. Kayak orang pacaran, kayak suami istri aja. Ya kan? Setelah bertengkar semakin paham. Ketika kita tahu bahwa ada resolusi konflik. Oke, sering juga pertengkarannya nggak berakhir menyenangkan ketika nggak diresolusi dengan baik. Penyebab umumnya beda kepentingan, ya kan? Miskom ini yang paling sering terjadi dan nilai-nilai yang bertentangan. Buat dia sih nggak apa-apa, buat aku nggak bisa, begitu sering kan untuk satu hal yang sama. Buat aku caranya nggak oke deh. Sementara buat dia fine-fine aja, gitu. Oke, ini penyebab umumnya. Lalu teknik resolusinya, ya. Ini tuh sebenarnya semuanya udah tahu, tapi saya yakin dan percaya kita butuh saling mengingatkan. Tekniknya komunikasi efektif. Ya kan niatnya harus baik untuk resolusi, negosiasi.
Mediasi. Ketika negosiasi berarti kan harus ada tawar-menawar. Tawar-menawar itu guys, biasanya si A dari ujung utara, si B dari ujung selatan, gimana caranya mendekat di tengah-tengah. Ya, lalu ada mediasi, biasanya dibantu oleh pihak ketiga. Oke, langkah proaktifnya dengarkan, diskusi, cari solusi bersama. Jadi tadi kita sepakat bahwa komunitas adalah aset yang enggak, yang intangible gitu, nggak bisa dinilai dengan uang, dengan properti, dengan kendaraan gitu ya. Maka teknik resolusi ini masih kita kuasai baik-baik supaya aset kita, komunitas kita lindungi sebaik-baiknya. Konflik pasti terjadi, konflik akan terus terjadi, ya kan, besar, kecil, sedikit atau banyak. Tapi gimana caranya kemudian kita memiliki teknik resolusi konflik, membuat konflik itu menjadi sesuatu yang membuat lebih baik. Oke, langkah-langkah dalam resolusinya, identifikasi masalah. Setiap berkonflik teman-teman, identifikasi masalahnya apa. Tadi ya, levelnya, tipenya. Pahami sudut pandang. Oh, ternyata dia berpikir demikian karena begitu. Temukan solusi gabungan. Solusi ini nggak boleh dari satu pihak, tapi gabungan. Tadi kan mediasi dan negosiasi ya. Jadi usul dari aku A, usul dari aku B. Gimana kalau kita A plus B gitu. Jadi contohnya, hmm, kita mau bikin event DIY nih. Tapi eh, aku ngundang orang 5 dari utara. Iya, aku ngundang orang 5 dari selatan. Oke, gimana kalau kita bikinnya di Jakarta Pusat? Ya kira seperti itu ya guys. Oke, kemudian eh studi kasus dan solusi. Oke, miskom dengan leader, ya. Solusinya mediasi dan kompromi. Oke, mediasi dan kompromi. Mediasi berarti butuh bantuan pihak ketiga. Mungkin kita sama-sama sister line, kita butuh bantuan seseorang yang ada di atas kita. Miskom dengan downline, empati dan komunikasi dengan terbuka. Eh, Jika ternyata kita tanpa sadar melakukan kesalahan, minta maaf. Dan maaf biasanya menjadi awal dari sesuatu yang lebih indah. Oke, kemudian kesalahan umum dalam resolusi konflik. Kita nih udah paham bahwa iya, ini dia tipe level konfliknya yang ini, tipenya yang ini, afektif gitu kan. Yuk kita resolusi konfliknya. Kesalahan yang paling sering muncul kita abaikan emosinya. Terus pendekatannya agresif dan solusinya enggak solusi gabungan, bukan solusi satu pihak. Oke, jadi jika resolusi konflik gagal, kemungkinan karena tiga ini. Mengabaikan emosi artinya ketika seseorang bilang kecewa, itu valid dia merasa kecewa. Ketika seseorang sedih, itu valid dia merasa sedih. Ketika seseorang merasa marah, itu valid dia merasa marah. Nah, emosi itu yang butuh kita validasi. Oke, saya paham kamu marah, saya paham kamu capek, saya paham kamu kecewa. Jadi, validasi emosinya. Oke, lakukan pendekatannya secara sistematis, jangan agresif. Ya, dan kalau butuh solusi atas sebuah konflik, itu solusinya harus gabungan. Ini mesti diingat-ingat ya kakak-kakak, supaya resolusi konfliknya sesuai dengan harapan. Dan faktanya, ketika sebuah tim dengan core timnya memiliki resolusi konflik yang efektif, ya jadi konflik itu harus dihadapi, nggak bisa diminimalisir, tapi dimanage untuk mendapatkan resolusi yang efektif. Ketika dia efektif, kualitas hubungannya akan jadi lebih baik dan hasil kerjanya akan jadi lebih menyenangkan. Karena semua orang bekerja dengan happy. Oke? Nah, jadi konflik ini, intinya ketika ada konflik kakak-kakak yang harus dilakukan itu fokus sama mencari solusi daripada sibuk nyalahin orang lain. Ini ada konflik A. Iya sih, si A salah, si B salah, si C salah. Nggak resolve konfliknya, nggak konstruktif, ya kan? Jadi dorong dialog terbuka, dengarkan semua perspektif secara aktif kalau kakak-kakak harus jadi mediator nih. Ya, jadi konflik itu alami, terjadi di tim manapun di dunia ini, selagi kita masih di dunia. Oke, di tim manapun ini ada konflik, tapi dengan ada dialog yang terbuka, mendengarkan perspektif secara aktif, yang kita lakukan adalah fokus sama pencarian solusi. Oke, nah karakteristik tim yang kuat, tujuan bersamanya jelas, komunikasinya terbuka, ada kepercayaan bersama dan tanggung jawab
bersama. Aku yakin dan percaya teman-teman udah lakukan ini, kakak-kakak udah lakukan ini, hanya butuh diri main lagi aja. Dan ketika kita memupuk kolaborasi, kita bisa dorong kerjasama tim dan kerjasama dengan merayakan keberhasilan bersama untuk memperkuat ikatan dan meningkatkan moral. Oke, lalu apa lagi yang bisa dilakukan? Delegasi, ya, empowering, pemberdayaan. Apa yang didelegasikan? Tanggung jawab, rasa percaya, ya, karena eh 8 tahun saya di Young Living, 20 tahun saya di industri MLM. Kata kunci empowering inilah salah satu tools pamungkas yang akan membuat sebuah komunitas semakin bertambah besar. Ketika seseorang merasa diberdayakan, bukan diperdaya, ya, itu ada rasa kepemilikan, ada motivasi, dan rasa pertumbuhan yang akan lebih baik, mau ingin menjadi lebih baik bersama-sama, gitu. Oke, nah ketika kita bicara leadership, ya, maka kita bicara tentang kemampuan untuk membimbing, oke, menginspirasi, mempengaruhi, supaya apa? Mencapai tujuan bersama. Jadi di tim kita itu kan tujuannya beda-beda. Yang baru join mau enroll tujuannya, yang udah agak lama mau jadi star, dan seterusnya. Nah, ini butuh bimbingan, butuh inspirasi, butuh pengaruh. Oke, nah sedangkan leader yang dianggap efektif, ya, leader yang baik kadang nggak efektif. Leader yang efektif belum tentu baik. Oke, dia harus visioner, punya visi ke depan, tahu mau ngapain. Ya kan, tahu mau ngapain, tahu apa yang dikejar, dan tahu apa yang akan dilakukan untuk mengejar itu semua. Komunikatif, ya, bicara, bercakap-cakap. Dan ketika kita bicara tentang komunikasi, itu ada part nggak cuma ngomong, tapi ada listeningnya juga, mendengarkan. Oke, empati, ya, karena kalau yang muncul simpati, kita akan terjebak dengan arus keberpihakan. Ya, kalau kita terjebak dengan arus keberpihakan, nggak jadi resolve, ya, nggak jadi resolve konfliknya. Dan leader yang efektif itu berani mengambil keputusan. Sometimes mungkin ada pihak-pihak yang merasa keputusan ini nggak asik deh. Untuk sementara waktu dia akan merasa seperti itu. Nanti ketika kita tahu pasti apa yang kita lakukan dan apa yang kita putuskan, kita paham, dia akan paham, mereka akan paham. Oke? Nah, komunikasi terbuka dan jujur sangat penting. Terbuka dan jujur. Dengan nada kalem dan lembut, dengan nada rendah, suaranya boleh besar, tapi kalem dan tenang, ya, akan mendorong umpan balik, dan kemampuan mendengarkan secara aktif adalah kunci. Gimana caranya kakak-kakak yang ada di dunia tanpa bos ini, industrinya, bisa tetap bertumbuh dengan baik. Lalu wajib bangun kepercayaan, ya, bangun kepercayaan, dorong transparansi dan keandalan. Oke, semua udah paham ini. Delegasi yang efektif dari seorang pemimpin itu adalah ketika dia mendelegasikan tugas sesuai dengan kekuatan anggota tim. Ya, masing-masing ada skillnya, ada knowledge-nya. Berdayakan mereka untuk ambil alih kepemilikan supaya kakak-kakak enggak lelah merasa sendirian melakukan dan memikirkan segala sesuatunya sendirian. Itu yang namanya delegasi. Oke, awalnya mungkin delegasinya hal-hal kecil, semakin skillful, semakin bisa diandalkan, maka semakin besar delegasi yang bisa dilakukan. Ini, 8 tahun di Young Living, saya ngerasa sampai hari ini nggak pernah berhenti belajar. Kakak-kakak gimana? 20 tahun di industri. Ini, setiap tahun saya merasa belajar hal-hal yang berbeda dan semakin kaya. Ya kan? Nah, ini yang membuat kakak-kakak adalah aset yang nggak ternilai harganya. Oke? Jadi mendorong pembelajaran, pengembangan berkelanjutan, berinvestasi dalam pelatihan dan peluang pertumbuhan itu menjadi hal yang sangat indah lah di industri ini. Nggak ada di industri lain. Oke? Nah, kalau tadi kita udah sepakat bahwa kalau buat liburan aja kita butuh memanage sedemikian rupa eh, aset-aset investasi kita, dan tadi kita udah menyimpulkan bahwa tim saya, komunitas saya adalah aset yang ternyata ketika kita mau compare-compare dengan properti, dengan aset-aset benda bergerak, nggak, not not uncomparable, ya, uncomparable, maka mungkin yang kita butuhkan ketika kita merasa sulit untuk nge-resolve konflik, lakukan ini, ya, Grid Day Protocol. Jadi kita udah bergelut dengan
dunia essential oil. Kita adalah business builder di industri dunia tanpa bos ini dengan produk utama essential oil. Dan Gary melakukan Gary's Great Day Protocol ini sebagai suatu hal yang rutin menggunakan oil ya, yang tujuannya mengundang energi positif supaya kita punya mindset yang tepat sebelum memulai aktivitas harian. Mungkin kita hanya butuh relaksasi, mungkin untuk mendapatkan kejernihan cara berpikir, keputusan-keputusan yang mungkin berat, komunikasi yang terasa mandek. Kita perlu melakukan ini setiap hari. Ada yang udah lakukan ini? Oke. Udah siapin 4 oilnya ya. Karena eh, saya meyakini dan memang kenyataannya demikian. Yang Living ini sebagai company, tugasnya adalah mendatangkan produk, mengimpor produk, meregistrasi produk, memastikan bonus dibayar, memastikan legalitas, ngurusin halal, memastikan produk-produk yang diimpor sesuai dengan kebutuhan di market ini, menyediakan staff yang bisa mensupport kakak-kakak di lapangan, berinteraksi sedemikian rupa untuk mencapai goals-goalsnya kakak-kakak sesuai dengan target dan timeline-nya masing-masing, gitu kan. Nah, persoalannya adalah gimana caranya teman-teman kakak-kakak di lapangan melakukan managing people-nya. Ya kan, salah satunya adalah uh, management of conflict. Itu tugas yang terberat yang ada sebenarnya, managing people-nya. Karena dari segi sistem, VO, maintenance IT, ya kan, kantor, pengiriman, itu yang ngurus yang living, izin, daftarin produk. Nah, gimana di lapangan kakak-kakak bisa terus powerful untuk managing people-nya, lakukan ini. Oke, jadi kita ambil Valor. Nah, ini Valor, ya. Mau berapa tetes? Biasanya 2 sampai 4 tetes. Teteskan di pergelangan tangan kiri dan kanan. Oke. Teteskan di pergelangan tangan kiri dan kanan. Di situ ada nadi. Kemudian kita ambil harmoni. Hmm, ini harmoni. Harmoni teteskan di telapak tangan. 2 sampai 3 tetes. Reaktivasi molekulnya. Ratakan, oleskan di perut di bagian atas pusar. Oke. Kita lanjut joy. Ya, ini ada joy sesuai dengan namanya, bikin kita merasa joyful. Oleskan 2 sampai 3 tetes, ratakan, oleskan di dada kiri. Ya, oleskan di dada kiri. Jika sudah, lanjutkan White Angelica di telapak tangan. Lagi 2 sampai 3 tetes. Ini oil favorit saya. Usapkan lembut dari kepala, wajah, leher, hingga bahu. Oke? Nah, dikala teman-teman ngerasa stuck, nggak tahu mau ngomong apa, nggak tahu mau berbuat apa, daily journaling ini biasanya juga membantu. Ya, amati dan tulis perasaan yang kita rasakan setiap hari. Tersenyum pasti, ya sambil bercermin. Hai, Indri, kamu bisa menguasai dunia hari ini. Semangat ya, gitu sambil lihat kaca. Ya kan? Kemudian kita juga bisa digital detox morning. Sometimes kita mudah banget ke trigger. Sebenarnya karena screen time kita terlalu banyak. Ya, ngerasa nggak kita semakin baperan, kita semakin em, secara emosi tidak termanage dengan baik, apalagi menjelang period gitu ya. Salah satu pengaruhnya adalah kita butuh digital detox morning pagi hari. Kalau bisa bangun ya, bagi yang mau beribadah pagi, jangan sentuh dulu gadgetnya supaya kita benar-benar ngerasain, alhamdulillah ya saya pagi ini bangunnya sehat. Tidur saya semalam semoga bermanfaat sehingga hari ini saya udah ke recharge lagi bisa melanjutkan aktivitas selanjutnya. Gitu.
Gunakan rutin setiap hari, ya. Amatin perubahan dan suasana hati yang terjadi, ya, sama energinya juga. Karena jika secara fisik kita udah melakukan hal yang terbaik, udah minum ningsia, minum antioksidan, minum blue, makannya udah benar, udah olahraga, secara jiwa, ya, secara mental, ya, kita perlu uh, sayangi diri kita dengan cara termudah yang bisa kita lakukan. Salah satunya dengan essential oil. Oke, sesuai dengan namanya Great Days Protocol, ya. Protokol untuk mendapatkan hari yang hebat itu dimulai dari dalam diri kita. Baru kita bisa menularkan ke orang-orang di sekitar kita. Demikian teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan, nggak cuma kakak-kakak, saya juga punya akun Instagram, Indri_Sunshine.